Oke, bertemu lagi dengan saya, Dwi Haryanto. Tetap di channel apa ya namanya? Dosen Idola. Kali ini saya akan mengajar dengan pakai ini, masih pakai kaos ya. Tapi kaosnya kaos Tika Sismi nih. Jadi saya nggak sembarangan pakai kaos ya. Pakai kaos, tapi kaosnya kaos tetap sebagai seorang dosen. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Apa saja sih yang perlu dijelaskan di COVID-19? Apa saja sih tanda gejalanya, pencegahannya gimana? Terus kemudian apa saja yang perlu diperhatikan di dalam COVID-19 ini? Oke, simak video berikutnya. Berikut ini ya maksud saya. Simak sampai selesai. Oke. Definisi dari COVID-19. Jadi COVID-19 itu atau disebut dengan Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit yang disebabkan oleh sejenis dari coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk dan sesak napas ya bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet atau percikan cairan pada saat bersin. Jadi saat bersin, orang batuk tanpa tutupi, tidak melalui udara. Bentuk COVID-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron, cairan saluran napas atau suap tenggorokan, dan digambarkan kembali dalam bentuk COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota. Jadi bentuknya tuh seperti huruf T gini, tapi T-nya tuh gini ya. Tapi posisinya terbalik, dan mahkotanya itu untuk menangkap antibody, menangkap dari genom. Outbreak itu maksudnya ya. Jadi kalau sudah ada kode, terus kemudian banyak orang yang terkena, akan disebut sebagai wabah. Jadi sudah menyebar banyak sekali. Makanya ini saat ini yang disebut sebagai, ini adalah masa pandemi, wabah itu artinya sama. Ya. Tuh. Dan dalam patofisiologi ini, di sini adanya peran dari reseptor S. Jadi reseptor S ini ya, yang ditemukan pada traktus respiratorius bawah manusia dan enterosis usus kecil sebagai reseptor masuk glikoprotein spike. Virus melekat pada reseptor S pada permukaan sel manusia. Nah, kalian tahu nggak reseptor S itu apa? Jadi gini, reseptor S itu adalah reseptor S2 ya, enzim yang menempel pada permukaan sel beberapa organ seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan usus.
Makanya saat virus untuk COVID virus ini yang menyebabkan COVID ini ya, SARS-CoV-2 ini masuk, yang paling sering diserang adalah sesak napas, serangan jantung, diare, terus apalagi ya, soalnya ya gagal ginjal juga, ginjalnya juga yang jadi sasaran. Karena apa? Yang ditempeli adalah reseptor S2. Jadi, dan itu tempatnya adalah di organ-organ tersebut. Makanya wajar kalau saat orang terkena COVID, gejala utama adalah sesak napas, kemudian diare juga, karena ususnya diserang, masuknya lewat sana. Itu ya. Nah, virus kemudian penyebarannya ke seluruh organ. Virus-virus yang dikeluarkan kemudian akan menginfeksi sel ginjal. Nah, yang melalui reseptornya kan di reseptor tadi ya, itu tadi kemudian masuk menginfeksi sel ginjal, hati, intestinal, dan limfosit T, dan traktus respiratorius bawah, sesak akhirnya kan, yang kemudian menyebabkan gejala pada pasien. Gejala dan tanda COVID-19 terutama berupa infeksi saluran nafas, tetapi dapat juga menyebabkan saluran seperti diare, mual, muntah, serangan jantung seperti miokarditis, pada persarapan seperti anosmia, bahkan stroke, serta mata dan kulit juga mengalami tanda-tanda COVID juga. Nah, sekarang gejala ya. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda-beda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang umum terjadi, yang paling umum ya, itu demam, biasanya suhunya 38 derajat Celcius, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau, dan jadi ini tidak bisa mencium bau apapun dan tidak bisa lidahnya itu tidak merasakan apapun, rasa manis, asin, pahit itu nggak ada semua di lidahnya. Terus kalau batuk seringkali hampir sama dengan flu, batuk pilek itu hampir sama gejalanya. Terus gejala yang sedikit tidak umum, sakit tenggorokan. Tenggorokannya ini sakit kepala, sakit dan nyeri perut, dan disertai ya sakit dan nyeri ya, kadang sakit perut juga. Terus adanya diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi. Ini gejala yang nggak biasa kalau yang ini. Kemudian gejala serius, kesulitan bernapas atau sesak napas. Jadi selain gejala tadi yang sudah saya sebutkan, ketambahan lagi gejala seriusnya, itu kesulitan bernapas, terus kemudian kesulitan berbicara atau bergerak, dan bahkan bingung, dan juga adanya nyeri dada. Dan ini pun juga membingungkan, ini sesak beneran gejala paru-paru atau jantungnya yang kena. Oke, kita lanjut.
Apa yang harus dilakukan berikutnya? Yang harus dilakukan berikutnya adalah cari pertolongan medis jika Anda memiliki gejala yang serius. Kemudian, selalu hubungi sebelum mengunjungi dokter atau fasilitas kesehatan Anda. Orang dengan gejala ringan, ya, yang dinyatakan sehat harus mengelola gejala mereka di rumah atau isolasi mandiri, ya. Kemudian rata-rata dibutuhkan 5-6 hari sejak seseorang terinfeksi virus untuk menunjukkan gejala. Namun bisa memakan waktu hingga 14 hari baru gejala itu muncul. Tidak langsung, ya. Penegakan diagnostik. Nah, metode yang dilakukan untuk menegakkan diagnostik, ya. Pertama, RT-PCR. Kemudian TCM. Yang ketiga, swab antigen. Dan yang keempat, rapid antibody. Metode pemeriksaan tergantung target apa yang akan diperiksa. Material genetik atau RNA dan protein virus. Apabila materi genetik atau RNA yang akan dicari, maka pemeriksaannya menggunakan RT-PCR atau TCM. Apabila protein virus yang dicari, maka pemeriksaan yang dilakukan adalah tes antigen atau antibodi. Tes antigen dan tes antibodi. Sampel, ya, menurut sampelnya kalau ini RT-PCR yaitu spesimen saluran pernapasan, swab hidung, jadi hidungnya yang disogro itu, tenggorokan, dahak, dan lain-lain. Jadi alatnya dengan tenggorokan, posisi pasti ada di sebelahnya, ya, jangan di depannya. Bukan di depan pasien tapi di sampingnya pasien. Berhadapan-hadapan tapi posisinya beda. Jadi pasiennya di sini, ya, menghadap ke sini, kita di sini, tapi nggak berhadapan-hadapan langsung, tapi bersimpangan hadapnya, ya. Kemudian TCM, swab pangkal hidung dan tenggorok. Berikutnya adalah rapid antigen, swab pangkal hidung dan tenggorok, sama tempatnya. Kemudian yang terakhir adalah rapid antibody. Ini yang diperiksa adalah darah dari ujung jari atau lengan. Jadi ini ditusuk pakai penusuk untuk itu mengeluarkan darahnya dipencet sedikit, ditaruh di alatnya itu dan dilihat positif atau negatif. Oke. Kemudian durasi pemeriksaan. Kalau RT-PCR bisa berhari-hari, tergantung antrian sampel yang menjalani pemeriksaan. Berikutnya TCM minimal 45-60 menit, lebih cepat, ya. Berikutnya rapid antigen maksimal 60-90 menit. Terakhir rapid antibody, ini yang paling cepat, yaitu 10-15 menit. Kemudian tujuan RT-PCR menegakkan diagnosis. Rapid antigen dan rapid antibody yaitu untuk screening, tidak digunakan untuk diagnostik. Jadi itu hanya screening saja, melihat sekilas. Tapi setelah dinyatakan positif harus dilakukan pemeriksaan PCR agar lebih maksimal hasil pemeriksaannya. Nah,
Pertanyaannya, mana yang paling akurat di antara semua pemeriksaan tersebut? Dari semua jenis tes COVID-19 tersebut, yang paling akurat adalah PT-PCR. RT-PCR ya kok PT. Tes ini menjadi standar penegakan diagnosis di negara manapun sesuai dengan rekomendasi WHO. Namun, biaya yang tinggi dan keterbatasan peralatan serta tenaga profesional yang sering menjadi kendala untuk pelaksanaan tes RT-PCR. Selain itu, seperti tes standar lainnya, tetap ada kemungkinan ketidakakuratan dalam pemeriksaan. Akurasi tes COVID-19 bergantung pada sejumlah hal. Yang paling utama adalah kesesuaian metode pemeriksaan dengan prosedur pemeriksaan keahlian tenaga kesehatan yang melakukan tes individu yang telah menjalani antigen atau rapid antibody. Masih memerlukan tes PCR untuk mengkonfirmasi apakah dirinya positif atau negatif. Individu yang telah menjalani rapid antigen atau rapid antibody masih memerlukan tes PCR untuk mengkonfirmasi apakah dirinya positif atau negatif COVID-19. Penata laksanaan untuk COVID-19 ada dua, yaitu isolasi mandiri dan terapi medis. Isolasi mandiri, setelah terpapar ke orang yang terinfeksi COVID-19, lakukan tindakan berikut. Pertama, hubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Yang kedua, taat prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. Jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Ingat ya, 14 hari. Selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum. Mintalah seseorang mencukupi kebutuhan Anda. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, termasuk anggota keluarga Anda. Oke. Kenakan masker medis untuk melindungi orang lain, termasuk ketika Anda perlu meminta perawatan medis. Oke. Kemudian, cuci tangan secara rutin. Cuci tangan ya. Gunakan 6 langkah cuci tangan. Berikutnya, gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga lain. Dan jika tidak memungkinkan, selalu kenakan masker medis. Yang ke-9, pastikan ventilasi ruangan selalu baik. Jika menggunakan kamar bersama orang lain, beri jarak antar tempat tidur minimal 1 meter. 11. Amati diri Anda sendiri apakah ada gejala apapun selama 14 hari. Segera hubungi penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami salah satu tanda bahaya berikut. Apa saja itu? Sulit bernapas, sulit berbicara atau bergerak, bingung, dan merasakan nyeri di dada. Yang ke-13, tetaplah positif thinking ya. Dengan terus berinteraksi dengan orang-orang terdekat melalui telepon atau internet dan dengan berolahraga di rumah. Tetap olahraga. Kemudian terapi medis.
ilmuwan dari seluruh dunia tengah berupaya menemukan dan mengembangkan obat untuk COVID-19. Pertama, perawatan pendukung yang optimal meliputi pemberian oksigen bagi pasien yang sakit parah dan beresiko mengalami sakit parah, serta alat bantu pernapasan canggih seperti ventilator bagi pasien yang sakit kritis. Kemudian yang kedua, dexamethasone adalah kortikosteroid yang dapat membantu mengurangi durasi penggunaan ventilator dan menyelamatkan nyawa pasien yang sakit parah dan kritis. WHO tidak merekomendasikan perawatan mandiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik, sebagai pencegahan atau pengobatan untuk COVID-19, kecuali ada saran dari medis ya. Jadi kalau mau perawatan mandiri, ikuti aja saran dari tim medis yang sudah terlatih untuk penanganan COVID-19 ini. Jangan sampai mencari obat sendiri, takutnya malah salah obat malahan, atau salah terapi nantinya. Berikutnya adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini. Yang pertama, strategi pencegahan dan pengendalian, yaitu pemerintah itu berkolaborasi dan koordinasi lintas sektor. Apa saja yang dilakukan? Surveilen. Jadi survei ke masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi dan gimana yang terjadi di masyarakat. Kemudian diagnosis laboratorium, manajemen klinis, pencegahan dan pengendalian penularan yang enggak semakin menyebar, komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat. Berikutnya, pelayanan kesehatan esensial. Terus, penyediaan sumber daya, logistik, dan farmasi. Tujuan dari penanggulangan COVID-19 ini yaitu memperlambat dan menghentikan laju penularan dan menunda penyebaran dan juga penularan. Yang kedua, menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis. Yang ketiga, meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya. Yang perlu dilakukan apa? Untuk pemerintah melakukan 3T, tes, treat, dan trace. Apa saja itu? Tes itu melakukan tes pada kasus yang sudah muncul. Kemudian treat atau perawatan, yaitu merawat kasus-kasus yang sudah terdeteksi. Kemudian trace itu adalah jejak, menggali jejak yang sudah ada. Siapa saja yang sudah terkena, siapa saja yang kira-kira belum, di mana yang terjadi kasusnya yang besar-besaran, mana yang sudah membaik. Oke. Dan di masyarakat menerapkan 3M, memakai masker ya, masker medis atau masker apa saja, yang penting ada masker. Tadinya hanya masker medis saja, tapi karena kelangkaan masker waktu itu, yang penting masyarakat pakai masker. Kemudian cuci tangan dan jaga jarak minimal 1 meter.
Berikutnya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat atau dilakukan lockdown dalam bentuk pengawatan penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut orang, barang, dan atau lingkungan serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat atau singkat KKM. Kemudian pintu masuk pelabuhan, bandar udara maupun pos lintas batas darat negara. Kalau per wilayah yaitu Dinkes, provinsi, kabupaten, kota, yaitu lockdown skala kecil yaitu per kota, per provinsi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari potensi adanya KKM melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kemudian protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi dilakukan protokol yang baru ya. Jadi seperti ini. Pakai masker, jaga jarak, pakai masker ya. Pakai masker yang benar. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter. Gizi seimbang, makan yang banyak. Makan. Jaga kesehatan. Jangan sampai kelaparan. Terus kelola stres. Jangan stres. Bikin happy aja. Caranya gimana? Biar gak stres. Selalu positive thinking. Seperti kata Calonto, mikir ya. Happy aja terus, jangan dibikin stres. Masalah seberat apapun, slow aja, woles pokoknya. Kemudian kelola komorbid, ya. Terus jaga tidurnya cukup. Jangan sampai memforsir kebanyakan begadang. Yang ada apa? Itu akan menurunkan imun. Oke, abaikan suara ayam berkokok ya. Kemudian olahraga setiap hari. Walaupun hanya sekedar jalan kaki atau mengendorkan otot-otot. Wah. Oke. Kemudian mandi setelah bepergian. Bepergian dari manapun, pulang mandi. Sebelum ketemu dengan keluarga. Pastinya pakai baju ya sebelum aktivitas lainnya ya. Kemudian lakukan disinfeksi. Gunakan hand sanitizer. Kalau nggak ada, berikutnya adalah cuci tangan. Ini bisa berikutnya bisa juga salah satunya lah. Cuci tangan dan itu semua harus dilakukan. Oke, sebelum saya akhiri, kesimpulannya, kasus COVID-19 untuk saat ini masih belum berakhir. Pandemi masih belum dikatakan berakhir, masih berlanjut. Dan nanti kalau sudah selesai juga pemerintah akan memberikan himbauan bahwa pandemi sudah selesai, sudah kita lalui. Kalau belum, ya berarti masih masa pandemi. Makanya kita tetap wajib pakai masker. Ya kalau saya nggak pakai masker ini di video, saya sendirian. Kalau ada temannya ya saya pakai masker. Oke. Akhirul salam ya, jaga kesehatan, jaga imun, tingkatkan imun kalian, tetap olahraga, positive thinking, dan semoga kita semua dilindungi oleh
Allah Subhanahu wa taala dari semua masalah kesehatan, baik itu COVID sendiri maupun masalah-masalah kesehatan yang lain. Kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.